Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ya, bismillah, selamat malam ya teman-teman semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kembali. Kali ini kita akan bahas salah satu problem masih sama ya, dari kontes terbuka Olimpiade Matematika yang diadakan oleh tim Olimpiade Matematika Indonesia TOMI. Ya, kali ini kita akan bahas nomor 3. Jadi untuk sembarang bilangan asli X dengan X terletak di antara 3 sampai 2023 inklusif, misalkan dx itu menyatakan banyaknya bilangan asli Y, sehingga X plus Y plus 1 itu membagi habis XY min X min 1. Nah, di sini problemnya adalah menentukan nilai maksimum dari dx dan nilai x ketika dx ini mencapai maksimum. Oke, kayak ini masih sama dengan video sebelumnya ya. Kita akan bahas menggunakan secara komputasi menggunakan program. Oke, baik, coba kita pindah ke Google Colab. Oke, di sini saya sudah kopas problemnya ya. Oke, kita mulai ke awalan dulu ya sebelum ke codingnya. Oke, pertama perhatikan bahwa XY min X min 1 ya, XY min X min 1 itu dapat kita tulis sebagai XY plus X min 2X min 1 plus X kuadrat min X kuadrat, ya kan? Ya, min X dapat ditulis seperti ini, jadi ini manipulasi aljabar, kemudian ditulis seperti ini, dan endingnya adalah ingin menyatakan XY min X min 1 sebagai ini, sebagai X plus Y plus 1 kali X dikurangi X plus 1 dikuadratkan. Jadi intinya kondisi pada problem, yaitu X plus Y plus 1 membagi habis XY min X min 1, itu ekuivalen dengan kondisi X plus Y plus 1 membagi habis X plus 1 dikuadratkan. Oke, kemudian kalau kita misalkan N itu X plus 1, maka problem akan setara dengan mencari nilai maksimum dari Dn kuadrat, yaitu banyaknya bilangan asli Y, sehingga Y plus N membagi habis N kuadrat, dengan N-nya itu start dari 4 dan batas atasnya 2024. Karena tadi kan N-nya X plus 1 ya. Dan X di awal kan dia lebih dari 93 dan kurang dari 9 dari 2023. Baik, kemudian selanjutnya jika misalkan D itu adalah Y plus N, maka D kan jelas lebih dari N ya, karena Y adalah bilangan asli. Ya, karena Y adalah bilangan asli, maka D sama dengan Y plus N itu lebih dari N. Dan problem setara dengan mencari nilai maksimum dari tau N kuadrat, yaitu banyaknya faktor positif dari N kuadrat yang nilainya lebih dari N. Ya, tentu dengan N-nya ini ya, dari 4 hingga 2024. Oke, baik. Kemudian perhatikan bahwa N, ya, sembarang bilangan asli, itu kita dapat tuliskan sebagai perkiraan bilangan-bilangan prima. Nah, di sini PI ini bilangan prima ya. Kemudian A1, A2 sampai AR ini adalah bilangan asli untuk suatu bilangan asli R. Ini dijamin oleh teorema fundamental aritmetik ya. Kemudian ini bisa di googling kalau in case belum ada yang belum tahu.
Akibatnya N kuadrat itu dapat ditulis seperti ini. Di P1 pangkat 2A1 dan seterusnya hingga PR2 pangkat AR. Sehingga tau N kuadrat itu adalah perkalian dari 2A1 plus 1, 2A2 plus 1, dan seterusnya hingga 2AR plus 1. Jadi tau N kuadrat itu adalah perkalian pangkat-pangkat dari B1 ditambah 1 gitu. Nah, jadi karena 21 plus 1 ganjil, 22 plus 1 ganjil, dan seterusnya itu ganjil, maka perkalian bilangan-bilangan ganjil itu jelas ganjil juga ya. Nah, berikutnya, perhatikan bahwa semua faktor positif dari N kuadrat adalah 1, kemudian dan seterusnya hingga N, dan seterusnya hingga N kuadrat. Nah, ini banyaknya adalah tau N kuadrat. Nah, diperoleh bahwa median dari semua faktor di atas itu terletak pada data ke tau N kuadrat plus 1 dibagi 2. Nah, sekarang akan ditunjukkan bahwa N adalah mediannya. Oke, untuk setiap bilangan asli N, saya bentuk himpunan AN dan BN sebagai ini. Jadi AN itu adalah himpunan semua faktor dari N kuadrat, faktor positif dari N kuadrat, dan dia kurang dari N. Kemudian BN itu adalah himpunan semua faktor positif dari N kuadrat, dan dia lebih dari N. Oke, karena tau N kuadrat itu ganjil, cukup ditunjukkan bahwa kardinalitas AN sama dengan kardinalitas BN. Nah, untuk menunjukkannya kita bentuk fungsi bijektif F dari AN ke BN gitu. Sini saya definisikan Ft itu sama dengan N kuadrat per T. Oke, untuk menunjukkan fungsi bijektifnya tidak terlalu sulit ya. Jadi untuk injektifnya seperti ini. Untuk sembarang T, U anggota T dan U anggota AN dengan sifat Ft sama dengan Fu, dia akan diperoleh T sama dengan U. Jadi ini typo ya. Kemudian untuk subjektifnya kita ambil sembarang U anggota Bn. Karena U anggota Bn, maka dari definisi Bn, U itu membagi N kuadrat. Dan U lebih dari N, sehingga seper U jelas kurang dari seper N. Kalau kita kalikan Udoros dengan N kuadrat, di sini kata samaan ini, diperoleh N kuadrat U akan kurang dari N. Nah, karena U membagi habis N kuadrat, maka N kuadrat per U juga membagi habis N kuadrat. Jadi untuk setiap U anggota Bn, kita dapat memilih T yang didefinisikan sebagai N kuadrat per U, dia akan anggota AN kan, sehingga Ft sama dengan U. Nah, jadi F surjektif. Karena F injektif dan F surjektif, diperoleh F bijektif. Akibatnya, kardinalitas AN sama dengan kardinalitas PN. Jadi terbukti bahwa N terletak pada mediannya. Oke. Nah, akibatnya, banyaknya D sehingga D membagi habis N kuadrat dan D lebih dari N adalah ditentukan oleh tau N kuadrat dikurangi tau N kuadrat plus 1 dibagi 2. Yaitu tau N kuadrat min 1 dibagi 2. Oke, sebagai ilustrasi, misalkan N-nya 4. Berarti kan tau 4 kuadratnya 5, yaitu 1, 2, 4, 8, dan 16. Ya, jadi ini adalah faktor positif dari 16. Selanjutnya, banyaknya D, sehingga D membagi habis 4 kuadrat dan D lebih dari 4 adalah tau 4 kuadrat min 1 bagi 2. Tau 4 kuadratnya 5. 5 kurangi 1, 4. 4 bagi 2, 2. Yaitu 8 dan 16. Akibatnya, Y plus 4 itu sama dengan 8. Yang memberikan Y sama dengan 4, dan Y plus 4 sama dengan 16 yang memberikan Y sama dengan 12. Ya, ini penjelasannya di awal tadi ya, karena ini ekivalensinya. Jadi nilai dari D4 kuadrat, yakni banyaknya bilangan asli Y sehingga Y plus 4 membagi habis 4 kuadrat adalah 2, yaitu Y sama dengan 4 dan Y sama dengan 12.
Oke, kita coba ke implementasi program. Oke, pertama tentu kita perlu beberapa library ya. Pertama kita import math, kemudian from sim kita import divisors, kemudian import numpy np, lalu import pandas spd, dan from pandas import data frame. Nah, sama seperti video sebelumnya, saya ingin menampilkan sorry, saya ingin menampilkan output yang diinginkan di problem awal gitu ya, maksimum dari dx dan x ketika dx maksimum, serta tabel semua nilai x dari x sama dengan 3 hingga x sama dengan 2023 serta dx-nya gitu. Oke. Sebelumnya kita definisikan fungsi tau n ya. Di sini saya define-kannya n kuadrat. Kemudian semua faktor n kita define sebagai divisor dari n, karena banyak faktor n itu adalah panjang dari list semua faktor n. Jadi semua faktor n di sini itu outputnya adalah list. Kemudian kita return banyak faktor n. Ya, selesai. Next, kita define ke fungsi tabelnya. Tabel, oh ya, di sini saya buat fungsi tabel, ya tergantung pada dua variabel ya. Ini batas bawah, dan yang kedua batas atas. Batas bawah dan batas atas di sini refers to n-nya ya. Oke, pertama kita declare variable max itu 0, assign 0 ya. Kemudian n max itu 0, max di sini nanti output dari nilai maksimum dari dn kuadratnya. Sorry, maksimum dari tau n kuadratnya, kemudian n max di sini adalah n ketika tau n kuadratnya max, lalu find list n, dn juga list, lalu x di sini juga list, kemudian dx juga list, kemudian masuk ke for loop-nya, pengulangannya. Untuk n pada range batas bawah hingga batas atas plus 1, x kita define n min 1 ya, karena di awal kan n itu adalah x plus 1. Lalu kita masukkan dengan si n-nya, lalu dn itu kita append dengan tau n-nya, kemudian x itu kita append dengan x, dx kita append dengan hasil bagi tau n min 1 dengan 2. Ya, ini karena yang tadi ya di penjelasan di atas sebelum implementasi ini. Kemudian kita define variabel baru faktor itu sebagai hasil bagi dari tau n min 1 per 2. Kemudian masuk ke kondisional jika faktor ini lebih dari max, maka max di sini adalah si faktornya, dan n max adalah si n-nya. Kemudian kita define data, yaitu yang mengisi tabelnya nanti, n itu diisi oleh n,
kemudian tau n kuadrat diisi oleh dn, lalu x diisi oleh x, dan dx dx yang kita cari diisi oleh dx. Lalu kita define df itu sebagai id data frame dari data kita. Kemudian df indeksnya biar muncul dari satu ya, bukan dari nol startnya. Len df tambah satu, lalu df indeks ems kita namakan dengan nomor gitu ya. Kemudian kita print berdasarkan tabel di bawah nilai maksimum dari dx adalah yang tercapai ketika x sama dengan, kita format ya. Pertama adalah max dan nmax min 1. Kenapa min 1? Karena definisi dari x itu adalah n itu adalah x plus 1, maka x-nya adalah n min 1. Ya, kita return df. Oke, selesai. Kemudian kita coba panggil 4 dan 2024 ya. Tabel 4, 2024. Di sini 4 adalah batas. Sekali lagi di sini adalah batas dari n-nya. Mungkin dikasih keterangan di sini. 4 kemudian sama dengan n kemudian sama dengan 2024. Oke, coba kita run. Oke, masih menghubungkan ya. Ya, ini ya, inisialisasi terhubung. Dan sudah. Hmm, ternyata di spacingnya. Kita coba print. Coba run lagi. Ada yang error nggak ya? Oke, sudah ya. Oh, sebentar. Sepertinya ada yang keliru. Hmm, adalah N-nya. Contoh N masukkan X. Hmm, kuadrat model N, X-nya X besar, X-nya X besar.
Hmm. Sorry, ini masih, ini keliru ya, sorry. Outputnya ada yang salah. Oh, pantas ini divisor N, harusnya divisor K. Oke, coba run lagi. Nah, sudah bentuk ya. Jadi berdasarkan tabel di bawah ini, nanti bisa dicek bahwa nilai maksimum dari dx yang dicari di problem adalah 121, yang tercapai ketika x-nya adalah 1679. Nah, bisa dilihat di sini ya. Per page ditampilkan 25 output, dan di sini ada 81 page. Coba cek. TKX-nya adalah 1680. Sorry, 1679 ya. Nah, ini ya di sini. X-nya, sorry ini N-nya, maaf. Ini. Kak, DX-nya maksimum adalah 121. Oke. Oke, mungkin sekian dulu ya pembahasan dari saya. Kurang lebihnya dalam penyampaian, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan. Minta tolong koreksi ya kalau ada kesalahan dalam penulisan solusi. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share dan subscribe ya. Terima kasih.